kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati seluruh member dari Buddhist International Buddhism Indonesia, terima kasih telah mengundang saya dalam acara Puja Bakti dan Dhamma di sana pada kesempatan sore hari ini, terkhusus di Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, jam 3 lebih sedikit di sini. Terima kasih dan terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan apa yang telah tadi diminta dan juga kebetulan saya juga berkomunikasi dengan Ibu Lili yang mengkomunikasikan agar bisa tidak memberikan sharing Dhamma pada kesempatan hari ini kepada IBI International Buddhism Indonesia dan waktu itu saya lihat jadwal, oh ya oke. Kebetulan saya lagi berada di Mendut, ya jadi habis ini baru selesai ada meditasi di sini dan ada kesempatan untuk bisa berbagi Dhamma. Dan sesuai dengan apa yang diminta, judul yang diminta oleh panitia adalah berkenaan dengan bagaimana cara menjaga keseimbangan batin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu secara Buddhis bahwa keseimbangan batin biasanya menggunakan istilah upika dalam bahasa Bali, yang kemudian kalau bahasa Sanskerta adalah upiksa, yang sebenarnya kalau kita lihat upika itu dari kata upa ika. Ika itu adalah melihat, upa dekat, melihat dengan dekat. Jadi upika itu juga sebenarnya ketenangan, walaupun kemudian dimaknai sebagai keseimbangan batin, tetapi juga batin yang tenang. Dan ini adalah salah satu kualitas batin yang memang utamanya ketika ketenangan tersebut atau keseimbangan batin tersebut bersifat yang bermanfaat atau yang berguna, ini adalah memang yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga perlu diingat bahwa sesungguhnya tidak semua pika, tidak semua keseimbangan batin itu bermanfaat. Jadi tidak semua UPK itu sebenarnya baik. Jadi ada UPK juga yang sebenarnya tidak baik juga. Jadi contohnya misalnya ya dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, sebagai contoh kalau misalnya kita melihat objek yang terlihat oleh mata, hanya sekadar objek yang masih berkenaan dengan duniawi, terlihat oleh mata, dan objek tersebut tidak menyenangkan dan juga bukan tidak menyenangkan, disebut sebagai adukama sukha, yang tidak menyenangkan dan juga bukan tidak menyenangkan, dengan kata lain adalah objek yang membuat batin itu netral, itu juga upika. Tetapi upika demikian sebenarnya bukan upika yang bermanfaat. Karena kalau tidak hati-hati, keseimbangan batin karena melihat objek demikian yang netral, itu kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan, bahkan bisa membawa pengotor batin yang tidak lain adalah avijja atau ketidaktahuan. Jadi disampaikan di dalam beberapa khutbah, salah satunya misalnya terdapat di dalam Culavitala Sutta oleh seorang rumah tangga bernama Visakha, ya, bertanya kepada seorang bhikkhuni Dhammadina. Dan dalam pertanyaan dan kemudian dijawab oleh bhikkhuni Dhammadina, nah di sana dikatakan secara umum ketika seseorang melihat objek yang menyenangkan, dan di situ biasanya akan muncul kotoran batin berupa nafsu ragawi, kotoran batin yang halus, kotoran batin yang laten berupa nafsu ragawi. Ketika yang muncul adalah perasaan yang menyenangkan, terutama ketika melihat, mendengar, membaui, merasakan, atau berpikir hal-hal yang bersifat menyenangkan, dalam hal ini adalah yang masih bersifat duniawi. Maka muncul nafsu ragawi. Dan kemudian ketika
yang terlihat, terdengar, yang dibaui adalah tidak menyenangkan, maka biasanya akan memunculkan, yaitu patiga nusaya, pengotor batin yang halus, kotoran batin yang halus, yang berkenaan dengan kebencian. Nah, lantas bagaimana ketika muncul perasaan yang netral, ketika melihat objek yang biasa-biasa saja, mendengarkan suara yang biasa-biasa saja, tidak memunculkan kesenangan ataupun kebencian, maka muncul perasaan yang netral, UPK juga. Dan di situ, kalau tidak berhati-hati, bisa memunculkan apa? Avijanusaya, yaitu pengotor batin, kotoran batin yang halus berkenaan dengan avija, tidak tahuan. Maka karena seseorang tidak kemudian tergerak, termotivasi untuk melihat karakteristik yang sesungguhnya dari perasaan yang netral tersebut atau UPK tersebut, yang juga sebenarnya adalah tidak kekal. Nah, karena tidak melihat demikian, maka itu adalah sebenarnya avija, ketidaktahuan. Nah, UPK yang seperti ini sebenarnya bukan UPK yang baik. Atau misalnya, kalau kita misalnya berbicara tentang ya berbagai macam bentuk batin atau kesadaran atau cita, mungkin kalau ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah belajar Abhidhamma misalnya, ada 8 jenis cita yang berakar pada keserakahan. Dan ternyata dari 8 jenis cita itu yang berakar pada keserakahan atau loba, itu juga 4 diantaranya atau setengah diantaranya dari 8 berarti 4 itu ternyata disertai dengan UPK, UPK sahagatan. Jadi disertai dengan batin yang seimbang. Misalnya apa? Seseorang misalnya mencuri atau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, didasari oleh keserakahan. Ada yang kemudian disertai dengan rasa senang karena mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dengan cara mencuri. Nah, itu adalah somanasa, artinya disertai dengan rasa senang, bahagia. Tapi ada juga yang kemudian ketika misalnya mencuri, mengambil sesuatu milik orang lain, dan di situ perasaannya biasa-biasa saja. Itu UPK. Nah, tetapi UPK di sini, keseimbangan batin di sini adalah keseimbangan batin yang berakar pada keserakahan. Yang seperti ini tentu tidak patut, tidak layak untuk dikembangkan. Atau misalnya dalam keseharian, misalnya seseorang melihat ada orang yang sedang terkena kecelakaan. Kemudian orang tersebut menjadi apatis, masa bodoh, tidak mau tahu. Nah, pada waktu itu orang demikian tidak memunculkan rasa empati, tidak memunculkan rasa kasih sayang, tidak memunculkan keinginan untuk menolong. Batinnya seimbang. Batinnya seimbang, tetapi keseimbangan yang muncul karena kebodohan, yang muncul karena ya ketidakpedulian, yang muncul karena kesombongan, yang muncul karena dia masa bodoh dengan penderitaan makhluk lain. Nah, UPK yang demikian, UPK yang muncul dari kebodohan, itu yang sebenarnya UPK tidak baik. UPK yang tidak patut, tidak layak untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, keseimbangan batin yang tentu harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kita sebagai manusia, kalau kita sudah memahami ajaran Buddha, nah itu adalah UPK yang sesungguhnya adalah UPK yang bermanfaat. UPK atau keseimbangan batin yang harus muncul dari kebijaksanaan, dari pemahaman yang benar. Jadi yang menjadi catatan, keseimbangan batin yang muncul dari pemahaman atau kebijaksanaan. Nah, sehingga ketika muncul keseimbangan batin karena kebijaksanaan, karena pemahaman dhamma yang benar, maka itulah yang mesti dikembangkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan, lawan dari UPK, lawan dari keseimbangan batin, tentu adalah kegelisahan, adalah kekhawatiran, adalah ketakutan, atau keinginan yang berlebihan, adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, pemelekatan, nafsu keinginan, membuat seseorang itu menjadi seperti tidak mau tenang, restless, gelisah, worriness,
hal-hal yang membuat batinnya tidak tenang, itu adalah lawannya. Maka dalam hal ini, batin yang seimbang adalah batin yang bebas dari kegelisahan, batin yang bebas dari pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang penuh dengan kemelekatan, penuh dengan nafsu keinginan. Batin yang tenang. Jadi batin yang tenang itulah adalah batin yang seimbang, batin yang dikatakan sebagai UPK. Maka dalam salah satu khutbah bahkan Sang Buddha menyampaikan bahwa ketika seseorang memiliki samadhi, samadhi adalah tenang, relax, maka disitulah UPK itu muncul. Maka UPK semestinya muncul dari keterangan. Antara ketenangan dan keseimbangan batin, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah sekarang yang menjadi katakan yang mesti kita ketahui adalah bagaimana kita bisa mengembangkan keseimbangan batin yang itu muncul dari keterangan. Dengan kata lain, bagaimana kita membawa batin untuk tidak gelisah, untuk tidak khawatir, untuk tidak kemudian terseret oleh berbagai macam keinginan dan kemelekatan. Yang itu semua adalah lawan dari keseimbangan batin. Nah, Sang Buddha pernah menyampaikan, salah satu yang membuat seseorang itu gelisah, yang membuat seseorang hidupnya tidak tenang, adalah ketika seseorang tidak atau seseorang itu selalu melakukan kejahatan. Ketika seseorang hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ketika seseorang mengarahkan hidupnya dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, maka ketenangan, keseimbangan batin itu tidak akan diperoleh. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita lakukan supaya batin menjadi seimbang, supaya menjadi tenang, adalah kita harus menjaga kemoralan kita, menjaga sila kita. Karena sila kemoralan ini selalu berkenaan dengan bagaimana kita menjaga ucapan dan perbuatan jasmani kita. Anda tadi meminta 5 aturan kemoralan. Kalau 5 aturan kemoralan ini betul-betul dilaksanakan, dipraktikkan, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, ini akan membawa kepada ketenangan batin. Ini akan membawa kepada keseimbangan batin. Batin tidak menjadi gelisah. Maka Sang Buddha mengatakan, orang yang menjaga sila atau kemoralannya dengan baik, salah satu manfaatnya adalah ia akan bebas dari penyesalan. Nah, kalau orang sudah tidak menyesal dengan apa yang diperbuat, batinnya menjadi tenang. Kalau batinnya menjadi tenang, maka batinnya menjadi seimbang. Nah, oleh sebab itu, sila atau aturan kemoralan ini yang harus dijaga pertama kali agar arah hidup kita menjadi arah hidup yang membawa kepada ketenangan. Dan ketenangan ini bahkan akan terbawa sampai pada ketika kita harus meninggal dunia. Sang Buddha dalam kesempatan lain mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang itu takut dengan kematian. Kalau sudah takut berarti tidak seimbang. Kalau sudah takut berarti tidak tenang. Nah, salah satu penyebab mengapa seseorang bisa takut, bisa menjadi gelisah, menjadi khawatir ketika harus menghadapi kematian adalah ketika ia berpikir bahwa dalam hidupnya ia telah banyak melakukan kejahatan. Nah, ketika ia merenungkan kembali tentang apa yang telah dilakukan, oh ternyata banyak kejahatan yang dilakukan. Maka itu yang membuat dia khawatir, membuat dia takut menghadapi kematian. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin hidupnya tenang, hidupnya seimbang, batin kita menjadi terjaga dengan baik, maka kita hendaknya memulai untuk menghindari apapun perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak bermanfaat, baik melalui ucapan maupun perbuatan jasmani. Nah, kalau kemudian ini dilakukan, kejahatan betul-betul dihindari, maka kita akan menjadi tenang. Tenang dalam hidup kita, bahkan kita menjadi tenang ketika harus menghadapi kematian. Dan kenapa
kita menjadi tenang dalam hidup kita. Ada perumpamaan yang lain. Sang Buddha menyampaikan begini, seseorang yang terus melakukan dalam hidupnya diisi dengan berbagai macam kejahatan, dia lakukan, moral tidak dijaga dengan baik, mungkin dia seakan-akan tidak ada masalah. Tetapi diumpamakan seperti gunung yang ketika matahari sudah condong, sudah ke barat, kemudian akan memberikan bayangan pada gunung itu, yang bayangan gunung itu seperti tertidur di bagian timur. Ketika matahari sudah mulai masuk ke barat, kemudian bayangan gunung tersebut sudah ke bagian timur. Demikian pula ketika seseorang banyak melakukan kejahatan, mungkin ketika dia beraktivitas dia tidak ingat kejahatannya, tapi nanti begitu dia sedang menyendiri, muncullah ingatan-ingatan yang berkenaan dengan kejahatan yang dia lakukan. Kegelisahan muncul, kekhawatiran muncul, dan itu terjadi. Maka kegelisahan, kekhawatiran ini akan muncul ketika seseorang menyendiri. Itulah kenapa tidak mengherankan banyak orang yang setelah melakukan berbagai macam hal yang tidak bermanfaat, kejahatan, yang dia lakukan adalah mencari berbagai macam kesenangan. Cuman sayangnya adalah kesenangan yang dia cari ternyata kesenangan yang buruk. Misalnya apa? Terjebak dalam penggunaan narkotik, masuk ke dalam tempat-tempat yang sebenarnya tidak baik, diskotik dan sebagainya, minum-minuman keras. Untuk apa? Untuk melupakan kejahatan yang dia lakukan. Kalau begitu dia menyendiri, itu akan teringat dengan apa yang telah dia lakukan, menjadi gelisah, menjadi khawatir. Maka dia mencoba untuk melupakan dengan cara yang justru akan semakin dia terjerumus dan bukan menjadi solusi. Maka sebenarnya cara yang harus dilakukan, mungkin setiap orang pernah melakukan kejahatan, itu sudah berlalu, sudah ditinggalkan. Yang terpenting adalah tahu bahwa kejahatan ini membuat seseorang itu menjadi gelisah, menjadi khawatir, batin tidak tenang, batin tidak seimbang. Maka satu-satunya cara adalah dengan seseorang memulai untuk betul-betul menghindari kejahatan, dengan cara betul-betul menjaga, merawat kemoralan, silanya dengan baik. Itu yang harus dilakukan. Dan ketika itu dilakukan, terus dijaga, dirawat, maka suatu saat akan memunculkan kebahagiaan. Bahwa apa yang telah dilakukan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus. Jadi kalau dalam Dhammapada itu, dalam sebuah syairnya, itunya syair yang diberikan Sang Buddha kepada Angulimala. Ya, Angulimala ini adalah seorang yang dulunya ketika belum menjadi biku, jahat sekali kan, kita tahu, banyak membunuh, ribuan orang dibunuh. Tapi kemudian Angulimala menjadi seorang biku, bertobat, dan memulai untuk melaksanakan cara hidup yang terbaik. Betul-betul menjaga silanya, menjaga kemoralannya. Dan pada akhirnya berhasil untuk terbebas dari penyesalan, terbebas dari kegelisahan, bahkan belum mencapai arhat. Maka syair yang diberikan oleh Sang Buddha itu adalah dikatakan bahwasanya seseorang yang dulunya jahat, dulunya melakukan banyak keburukan, dan sekarang dia tidak melakukan keburukan, ia diumpamakan seperti matahari yang muncul dari kabut. Artinya dulunya tertutup dengan kabut, sekarang muncul dari kabut. Artinya menjadi terang, kelihatan. Nah seperti itu, tidak ada cara lain. Kalau kita merasa bahwa kita telah melakukan banyak keburukan, melalui ucapan dan perbuatan jasmani, maka satu-satunya cara adalah memulai untuk menjaga, merawat sila kita. Dan kalau misalnya suatu saat misalnya bertemu dengan orang yang bijaksana, orang yang baik, bahkan kita bisa melakukan yang kalau dalam kami tradisi biku adalah apatidesana, pengungkapan kesalahan.
Ini juga dilakukan. Mungkin kalau dalam Kristen atau Katolik itu ada pengakuan dosa, ya pengakuan dosa kepada mungkin pastor atau pendeta begitu kan. Nah, dalam Buddhis juga ada. Artinya ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, kita datang kepada orang yang bijaksana, kemudian menyampaikan bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan di depan orang yang bijaksana, kemudian kita bertekad bahwa saya akan mengendalikan diri lebih baik di masa mendatang. Nah, itu seringkali terjadi pada zaman Sang Buddha, dan beberapa orang datang pada Sang Buddha. Ketika ada biku, ada berumah tangga melakukan hal yang buruk, datang pada Sang Buddha, mengakui keburukan yang dia lakukan, dan bertekad di depan Sang Buddha untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, untuk menjaga perbuatan, untuk tidak melakukan kejahatan di kemudian hari. Dan apa kata Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, seseorang yang mengakui kesalahan sebagai kesalahan dan berusaha untuk mengendalikan diri di masa mendatang, itu adalah petanda bagi orang tersebut bertumbuh di dalam dhamma, ajaran. Dengan kata lain, itu adalah petanda bagi orang tersebut untuk bisa berkembang di dalam kebaikan. Nah, itu satu-satunya cara. Ketika ada kegelisahan, ada ketakutan, ada hal yang seperti menjadi ganjalan karena seseorang melakukan kejahatan, maka harus memulai untuk betul-betul menjaga, merawat silanya dengan baik, moralnya dengan baik. Ini yang pertama. Jadi menjaga sila dengan baik supaya hidup menjadi tenang, hidup menjadi seimbang, tidak terpeleset ke dalam kegelisahan, ke dalam kekhawatiran, ke dalam ketakutan. Yang kedua, yang juga harus dilakukan adalah tidak hanya menghindari kejahatan, tidak hanya menjaga kemoralan dengan cara menghindari kejahatan, kita pun juga harus banyak melakukan kebaikan. Harus banyak melakukan kebajikan. Dengan cara yang sama, Sang Buddha mengatakan bahwa salah satu penyebab mengapa seseorang menjadi gelisah ketika harus menghadapi kematian adalah karena dia berpikir bahwa saya belum banyak melakukan kebajikan, atau saya belum melakukan kebajikan sama sekali. Nah, ketika berpikir bahwa dirinya belum pernah melakukan kebajikan, atau mungkin kebajikan tetapi sangat sedikit, tidak begitu concern, tidak begitu peduli dengan kebajikan semasa hidupnya, maka penyesalan muncul, kekhawatiran muncul, ketakutan muncul ketika harus berhadapan dengan kematian. Nah, oleh sebab itu, agar kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan itu tidak muncul, supaya batin menjadi tenang, batin menjadi seimbang, selain kita menghindari kejahatan, kita pun juga harus banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan kebajikan. Ini akan membuat kita menjadi tenang. Tenang pada saat masih hidup, dan ketika harus berhadapan dengan kematian, ketika sudah tua, sudah katakan masa-masa sudah tua, kita mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan. Kita menjadi bahagia, kita menjadi happy, menjadi tenang. Karena dulu semasa masih muda, semasa masih bisa katakan ya belum tua seperti sekarang ini, saya sudah banyak melakukan kebajikan. Dan itu mesti dilakukan supaya batin menjadi tenang. Maka dikatakan begini dalam misalnya Dhammapada, idamudati pecamudati, kata punyo ubayata mudati. Di sini seseorang berbahagia. Setelah kematian, seseorang berbahagia. Kata punyo, pembuat kebajikan, berbahagia di kedua alam. So modati, so pamodati, dia berbahagia dan semakin berbahagia. Di kama wisuda matano, setelah melihat perbuatan bersih, perbuatan baik yang dilakukan. Artinya apa? Kalau seseorang ini suka melakukan kebajikan, banyak kebajikan dilakukan, maka kalau dia mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan, dia menjadi bahagia. Kalau bahagia pasti tenang. Kalau bahagia pasti batin menjadi apa? Seimbang. Itu pasti.
Kenapa? Dikatakan begini, orang yang bahagia, suki, batinnya menjadi tenang, yaitu samadhi. Orang yang batinnya tenang, akan batinnya menjadi seimbang UPK. Maka suka, samadhi, UPK, tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita mengingat kembali kebajikan, batin menjadi tenang, batin menjadi bahagia. Kalau sudah bahagia, kita menjadi tenang. Kalau sudah tenang, batin seimbang, tidak gelisah. Maka tidak hanya kita menghindari kejahatan, kita pun juga harus banyak melakukan kebaikan. Yang salah satunya, ya tentu banyaklah untuk membantu orang lain. Nah, membantu orang lain bisa Anda memulai dari yang paling dekat. Yang paling dekat siapa? Ya keluarga. Ada yang kemudian berpikir, Bante, apakah ketika memberikan nafkah kepada keluarga itu kebajikan? Ya jelas itu kebajikan. Dikira kebajikan itu adalah ketika memberikan kepada orang lain. Justru yang paling penting pertama adalah keluarga. Sang Buddha menyampaikan begini, kalau ada seseorang yang telah bekerja keras dengan kekuatannya sendiri, dengan keringatnya sendiri, bekerja keras dengan cara yang benar, mendapatkan kekayaan, apa yang harus dilakukan? Siapakah yang paling pertama mendapatkan kebahagiaan? Yang paling pertama mendapatkan kepuasan dari hasil kerja keras yang telah dia peroleh. Sabda mengatakan, yang paling pertama tentu adalah diri sendiri. Atanang sukati binati, memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk diri sendiri. Itu pasti. Tapi kemudian tidak cukup. Kalau hanya diri sendiri tidak ada kebajikan di situ. Maka kemudian siapa lagi? Nah, yang kedua adalah mata pitunang sukati binati, memberikan kebahagiaan, kepuasan bagi ibu dan ayah, orang tua. Jadi sudah diri sendiri, kemudian yang kedua adalah orang tua. Ketika melakukan atau memberikan sokongan kepada orang tua, itu kebajikan. Kemudian siapa lagi? Buta darasa sukati binati, yaitu kepada anak dan istri. Nah, pada waktu itu Sang Buddha ya memberikan khutbah kepada seorang rumah tangga, kepala rumah tangga, yaitu Anathapindika. Maka mengatakan ya, kalau orang tua sudah bahagia, siapa lagi? Anak dan istri. Kemudian siapa lagi yang patut mendapatkan kebahagiaan? Adalah dasa kamakaranang sugati binati, kepada para pembantu. Kalau punya pembantu, punya pekerja, mereka juga layak, patut untuk mendapatkan kebahagiaan. Lantas kepada siapa lagi? Kepada kerabat, yatinang, kerabat. Kepada siapa lagi? Kepada tamu yang datang. Artinya bahwa ketika seseorang mempunyai kekayaan yang dihasilkan dengan cara yang baik, maka gunakanlah kekayaan tersebut untuk kebajikan. Selain untuk diri sendiri, juga untuk orang lain, diawali dari orang-orang yang dekat, yaitu orang tua, anak istri, kemudian mungkin pembantu pekerja yang berada di rumah, kemudian ada kerabat. Mereka layak, patut juga untuk mendapatkan kebahagiaan yang telah kita peroleh atau Anda sekalian peroleh. Nah, kalau kehidupan seseorang di situ diisi dengan kebajikan, peduli dengan yang lain, ya tidak apatis dengan yang lain, punya empati terhadap yang lain, maka orang demikian juga akan menjadi bahagia hidupnya. Sudah bahagia hidupnya, pasti akan menjadi tenang. Kalau sudah tenang, pasti batinnya menjadi seimbang. Batinnya tidak menjadi gelisah, tidak menjadi khawatir, karena kebajikan sudah dilakukan. Nah, tentu tidak ada berkenaan dengan memberikan misalnya kekayaan atau berbagi kekayaan, berbagi materi kepada yang lain, tetapi ya kebajikan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yaitu apa? Ya jelas, ucapan tidak hanya menghindari ucapan-ucapan yang buruk, tetapi berucaplah ucapan-ucapan yang menyenangkan, ucapan-ucapan yang didasari oleh cinta kasih,
ucapan-ucapan kalau Sabda mengatakan anak suka hada yang gama dia wacang, ucapan-ucapan yang enak didengar karena suka, karena itu telinga, suka itu bahagia, membuat telinga bahagia, enak didengar. Hada yang gamang, hada itu hati, gamang itu going to the heart, artinya ucapan yang mengena ke dalam hati. Dan juga biya wacang, ucapan yang indah yang didasari oleh cinta kasih. Itu juga kebajikan. Menjaga ucapan dengan baik, hanya mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, yang menyenangkan, yang didasari oleh cinta kasih, itu adalah kebajikan. Perbuatan jasmani tidak mengganggu yang lain, tetapi menolong yang lain, membantu yang lain, walaupun seandainya bukan misalnya dengan harta benda, tetapi membantu yang lain dengan tenaga, dengan waktu, itu adalah kebajikan. Nah, ketika hidupnya diisi dengan kebajikan seperti ini, maka seseorang tidak menjadi gelisah, ia menjadi bahagia. Bahagia dalam kehidupan sekarang, ketika masih hidup, dan ketika menghadapi kematian, ingat kembali dengan kebajikan yang dia lakukan, dia pun juga menjadi bahagia. Maka ada sebuah tradisi. Ini dilakukan oleh salah satunya oleh Raja Asoka. Ini yang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang seseorang mengatakan, kalau kamu berbuat kebajikan nggak usah diingat-ingat. Ya, kalau diingat-ingat tujuannya adalah untuk membuat batin bahagia, nggak masalah. Kalau diingat-ingat untuk apa? Untuk mengungkit-ungkit kembali. Misalnya diingat untuk mengungkit kembali untuk, oh hampan saya sudah banyak berbuat kebajikan, kenapa kamu membalasnya dengan kejahatan, misalnya gitu, itu tidak baik. Tapi kalau mengingat kembali kebajikan untuk memunculkan motivasi, memunculkan rasa bahagia, memunculkan ketenangan batin, itu baik. Seperti tadi saya sampaikan, diswakama matanu, somudati sopamudati, diswakama wisuddha matanu. Ia berbahagia, semakin berbahagia ketika mengingat kembali, melihat kembali perbuatan bersih yang dia lakukan. Tidak baik. Itu baik. Nah, Raja Asoka, mungkin Anda sekalian pernah mendengar, pasti sudah pernah mendengar, Raja Asoka di India yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi, sebelum ia menjadi atau terkonversi untuk mengikuti ajaran Sang Buddha. Dia adalah seorang raja yang kejam. Ya, untuk menguasai India, yang dilakukan adalah melakukan banyak peperangan dan banyak pembunuhan yang telah dilakukan hanya untuk menguasai India. Nah, suatu kali ia menjadi menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, dan ketika suatu saat ia bertemu dengan seorang samanera bernama Samanera Nigrodha, ia kemudian terkonversi menjadi seorang Buddhis, dan akhirnya ia betul-betul menjadi seorang raja yang dikatakan sebagai Dhammika Dhammaraja, raja yang adil, memerintah rakyatnya, dan dia menjadi penyokong yang begitu luar biasa kepada ajaran Buddha, pada Sangha. Banyak membangun stupa, dikatakan 84.000 stupa dia bangun, dan juga dia juga melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat di mana Sang Buddha pernah hidup. Maka kalau kita pergi ke India, kita sekarang tahu ini tempat di mana Sang Buddha membabarkan khotbah pertama, ini tempat di mana Sang Buddha mencapai kebuddhaan, ini tempat di mana Siddhartha lahir. Semua itu berkat Raja Asoka. Raja Asoka kemudian memerintahkan untuk menancapkan pilar yang isinya adalah tulisan bahwa ini tempat di mana Siddhartha lahir, ini tempat di mana setara pertama mencapai kecerahan dan seterusnya. Itu adalah berkat jasa kebajikan dari Raja Asoka. Dan yang menarik adalah Raja Asoka ini punya kebiasaan, ketika ia melakukan kebajikan yang besar, dia memerintahkan kepada orangnya untuk mencatat. Tujuannya apa? Ternyata ketika dia sedang sakit dan memang harus mau meninggal, itu dibaca kembali. Kebajikan yang telah dilakukan dibacakan kembali. Karena ketika orang sakit-sakitan kemudian sakit, kadang-kadang sulit untuk bisa berpikir. Maka lebih baik mendengar. Itulah kenapa kalau ada orang sakit, lebih baik kita memberikan kata, kita memperdengarkan sesuatu yang baik. Karena mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa mengingat kembali apa yang telah dilakukan.
maka lebih baik mendengarkan. Seperti bahkan Sang Buddha waktu itu sakit, kemudian ada Bante Sunda datang, kemudian memperdengarkan Sata Bhujangga. Bante Mahakasapa, Bante Mahamoggallana sakit, Sang Buddha datang memperdengarkan Sata Bhujangga. Lebih baik mendengar. Nah, ketika Raja Asoka itu diambang ajal, dibacakanlah perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan, dibaca. Membuat batinnya tenang, batinnya bahagia, tenang, dan dia meninggal terlahir di alam surga. Karena ketenangan setelah diingatkan kembali kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukan. Dan tradisi itu juga dilakukan oleh raja-raja yang ada di Sri Lanka. Dilakukan pada zaman dahulu. Para raja pada zaman dahulu, kebajikan-kebajikan menyokong ajaran Sang Buddha, menyokong Sangha, membangun stupa, membangun vihara, itu dibacakan, ditulis. Ketika mereka mau meninggal, dibacakan kembali. Untuk apa? Membawa batin menjadi tenang. Nah, itulah. Maka yang pertama adalah tidak melakukan kejahatan, yang kedua adalah banyak melakukan kebajikan supaya batin menjadi tenang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus selalu merenungkan ketidakkekalan, anicca, ketidakkekalan. Karena mau tidak mau, bahwa kehidupan kita itu selalu mengalami perubahan. Walaupun kita sudah banyak melakukan kebaikan, kita sudah banyak menjaga agar kita tidak melakukan kejahatan, ada kalanya hal-hal yang mungkin buruk, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bisa juga datang pada kita. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan bahwasanya selama kita hidup sebagai seorang manusia di alam tumibah lahir, 8 hal yang bersifat duniawi pasti akan datang pada kita. Ada apa? Yaitu untung dan rugi. Kemudian terkenal atau nama baik, nama buruk. Kemudian pujian, celaan. Dan yang 7 dan 8, ada suka, ada duka. 8 hal ini akan terus datang pada setiap orang. Baik mereka yang bodoh maupun mereka yang bijaksana. Hanya perbedaannya, Sang Buddha mengatakan, orang yang bodoh di sini adalah orang yang tidak memahami Dhamma, orang yang tidak terlatih, orang yang tidak punya respect terhadap ajaran para mulia, ketika mendapatkan untung, nama baik, mendapatkan pujian, mendapatkan suka, dia akan begitu bergembira, melekati erat-erat, menggenggam erat-erat. Tapi begitu, yang terjadi adalah ia mendapatkan kerugian, ia mendapatkan nama buruk, ia mendapatkan celaan, ia mendapatkan duka, kecelakaan, musibah dalam hidupnya, dia akan begitu menderita. Karena dia tidak melatih batinnya. Terutama adalah ia tidak selalu merenungkan dalam dirinya bahwa hidup memang tidak kekal. Bahwa perubahan memang sesuatu yang wajar. Tidak semua yang datang pada kita itu selalu yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan juga akan datang pada kita. Akan hadir dalam hidup kita. Nah, kalau kita selalu merenungkan demikian, melatih batin demikian, melihat ketidakkekalan sebagai kewajaran, perubahan sebagai bagian dari hidup kita, yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari, maka di tengah-tengah perubahan tersebut, seseorang tidak menderita. Maka, orang yang bijaksana adalah orang yang terlatih melihat perubahan, melihat yaitu ketidakkekalan dalam hidup. Dan orang demikian adalah seseorang yang tidak terseret oleh 8 kondisi dunia. Ketika ada kerugian, dia tidak menderita karena itu. Batin tetap tenang, batin seimbang. Ketika dia mendapatkan keuntungan, dia pun juga tidak menggenggam, melekati erat. Karena ini pun juga sifatnya tidak kekal.
Demikian pula ketika seseorang mendapatkan nama baik, ia tidak kemudian menggenggam erat. Ketika mendapatkan nama buruk, ia pun juga tidak menderita. Itulah bagian hidup. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun, ada kalanya nama buruk bisa datang. Termasuk adalah tidak semua yang datang pada kita itu adalah memuji kita, mengatakan hal-hal yang baik pada kita. Kritikan, celaan juga datang. Tidak hanya kepada kita, bahkan Sang Buddha. Ya, Sang Buddha sebagai manusia agung, manusia yang tidak memiliki celah sedikit pun, kemoralan sudah begitu perfect. Ya, Wijaksana Sampano, sempurna di dalam tindak tanduk, sempurna di dalam pengetahuan, pun masih dicela, masih dikritik, masih difitnah. Kan banyak cerita kan, yang memfitnah Sang Buddha, bahkan Sang Buddha pernah difitnah oleh seorang paribajika atau seorang pengembara perempuan, Cinca. Dikatakan beliau Sang Buddha menghamili Cinca. Itu Sang Buddha. Apalagi kita sebagai orang yang masih harus banyak berlatih, ya masih banyak celah, masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak noda, tentu celaan bisa datang. Tetapi kemudian kalau kita melatih terus, melatih batin kita untuk melihat ketidakkekalan, melihat perubahan, maka batin kita menjadi tenang. Batin kita tidak mudah diumbang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka. Batin kita menjadi seimbang karena kita melihat memang hidup adalah perubahan. Dan sebenarnya melatih batin yang seimbang ini dengan melihat perubahan itu juga menjadi nasihat terakhir Sang Buddha. Jadi kalau Anda pernah membaca Mahaparinibbana Sutta, nasihat terakhir Sang Buddha apa? Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampavita. Betul ya? Waya Dhamma Sangkara. Dalam nasihat ini, Sang Buddha yang pertama mengingatkan kembali kepada para siswanya, kepada kita semua, Waya Dhamma Sangkara. Bahwa segala sesuatu yang berkondisi memiliki karakteristik padam. Dengan kata lain, bahwa segala sesuatu yang berkondisi sifatnya adalah tidak kekal. Cepat atau lambat, termasuk yang kita miliki, yang kita hargai, yang kita anggap sebagai sesuatu yang mesti dipegang, itu pasti mengalami pelenyapan, berpisah dari kita. Jasmani kita, perasaan kita, persepsi kita, bentukan-bentukan pikiran kita, kesadaran kita, semua mengalami perubahan. Tidak bisa dipertahankan. Itulah Waya Dhamma Sangkara. Lantas kemudian, memahami bahwa segala sesuatu adalah pasti mengalami kepadaman, mengalami pelenyapan, tidak bisa dipertahankan, artinya anicca, tidak kekal. Itulah kenapa kemudian Sang Buddha memerintahkan, memberikan nasihat, yaitu Apamadena Sampavita. Artinya engkau harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang salah satunya tentu adalah dengan banyak melakukan perenungan ketidakkekalan. Dengan merenungkan demikian, batin tidak mudah menjadi gelisah. Ketika ada yang tidak menyenangkan, batin tidak menjadi kecewa, menjadi bersedih, menjadi benci. Kenapa? Tahu ini pun juga tidak kekal. Ini pun juga bagian dari kehidupan kita. Tapi begitu mendapatkan yang menyenangkan pun, seseorang tidak kemudian menjadi begitu gerak cepat untuk menggenggam, untuk melekatinya. Karena tahu, ini pun juga sifatnya tidak kekal. Batin cenderung menjadi tenang. Batin cenderung menjadi seimbang. Nah, perenungan tentang perubahan, tentang ketidakkekalan, kalau hidup kita memang tidak kekal, itu sangat baik untuk kita kembangkan, kita munculkan supaya batin cenderung tenang, menjadi seimbang. Maka kadang-kala saya menyampaikan misalnya, kalau Anda misalnya punya benda-benda berharga, cobalah. Jangan hanya sekedar digunakan, tetapi cobalah dipegang. Misalnya Anda punya jam tangan yang mahal, Rolex misalnya, dipegang-pegang di tangan, dilihat, kemudian direnungkan.
Jam tangan ini pun juga suatu saat pasti akan berpisah dengan saya. Itu pasti. Harus ingat, pasti berpisah. Berpisahnya itu terjadi karena apa? Kalau tidak dicuri, kalau tidak dijual, kalau tidak diambil oleh orang, kalau tidak kemudian mungkin ketinggalan, atau mungkin terkena musibah, ya kita kan pasti suatu saat meninggal. Kita berpisah dengan apapun yang dianggap sebagai milik oleh kita. Apapun itu, kita pasti meninggal. Nah, kalau kemudian ketika kita harus berpisah dengan mereka, kemelekatan masih begitu erat terhadap mereka, meninggal pun juga meninggal dengan tidak tenang. Karena melekat dengan apa yang dimiliki. Maka kalau kemudian kita ingin ketika meninggal kemudian di newspaper, di koran, di berita bahwa bapak ini meninggal dengan tenang. Artinya apa? Meninggal dengan batin tidak melekat, itu baru tenang. Tapi kalau penuh dengan kepelekatan terhadap apapun apa yang dimiliki, yaitu artinya meninggal dengan tidak tenang. Nah, kalau supaya kita bisa tenang, seimbang, maka renungkan ketidakkekalan setiap saat. Lihat rumah sendiri, ini pun juga tidak kekal. Lihat anak dan istri, lihat suami, lihat orang tua, ini pun juga tidak kekal. Melihat apapun yang dimiliki, properti, harta benda, rumah, atau mobil, atau jam tangan yang sangat disayangi, ini pun juga tidak kekal. Lihat semua di sekeliling kita, termasuk diri kita, sebagai tidak kekal. Maka ketika melihat ketidakkekalan, selain seseorang akan termotivasi untuk menjaga batinnya dengan baik, ia pun juga menjadi tenang. Menjadi tenang ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi. Batinnya cenderung akan tenang. Batinnya cenderung akan menjadi seimbang. Maka yang ketiga, senantiasa merenungkan ketidakkekalan. Nah, yang keempat, sebagai yang terakhir, adalah dengan kita senantiasa hidup berkesadaran. Karena tadi judulnya adalah menyeimbangkan batin dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau bisa setiap momen, setiap saat, batin itu menjadi seimbang. Dan untuk bisa kita katakan berperhatian, katakan setiap momennya, kita bisa terjaga batin kita bisa merawat batin kita setiap momennya, maka salah satu faktor yang mesti dihadirkan dalam batin kita tidak lain adalah sati. Apa itu sati? Sati adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Sadar sesadar-sadarnya terhadap apapun yang kita lakukan. Nah, ketika kesadaran ini muncul, atau kita senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang, sadar terhadap apa yang dilakukan dalam apapun aktivitas. Kalau Anda duduk bermeditasi, sadar terhadap nafas, tidak lupa terhadap nafas. Ketika Anda berjalan, Anda sadar terhadap langkah kaki, tidak lupa dengan langkah kaki. Ketika Anda melakukan aktivitas lainnya, sadar dengan aktivitas yang dilakukan, tidak lupa, tidak membiarkan pikiran mengembara. Ketika Anda sadar, maka yang kedua, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam praktik meditasi, ada 3 hal. Yang pertama kesadaran, yang kedua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah memahami apa yang mesti dilakukan. Ini baik atau ini buruk. Jadi, tidak hanya sati, tidak hanya mindfulness, tidak hanya perhatian, tetapi juga harus ada kebijaksanaan dalam hal ini. Karena terkadang orang melakukan kejahatan pun juga bisa mindful. Betul nggak? Pernah kan melihat ada seseorang sedang memancing ikan, memegang bambunya atau memegang pegangannya dengan sangat mindful, sangat perhatian. Sehingga sampai kalau senarnya itu bergoyang sedikit saja karena umpannya sudah mulai dimakan oleh ikan, dia merasakan. Kenapa dia bisa merasakan? Ya karena dia mindful, dia perlu perhatian. Tetapi apakah orang demikian
Orang yang berperhatian demikian, yang mindful demikian ketika mancing adalah seseorang yang membawa batinnya supaya menjadi seimbang, menjadi tenang. Tidak. Karena tidak ada kebijaksanaan. Dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang memberikan kerugian. Merugikan makhluk lain. Membunuh. Atau misalnya yang kedua adalah orang yang sedang mungkin main game. Ada yang mengatakan, Bante, bukankah kalau kita main game, konsentrasi, kan itu meditasi. Ya bagaimana dikatakan meditasi? Sedangkan main game ini adalah apa? Isi dalam pikirannya kan bagaimana supaya bisa mengalahkan yang lain. Ada keserakahan di situ. Kemudian kalau main gamenya itu yang apa tuh pakai tembak-tembakan, di situ ada kebencian di situ. Yang dikembangkan kebencian, yang dikembangkan keserakahan. Memang dia konsentrasi, fokus dengan apa yang dilakukan, tetapi tidak didasari kebijaksanaan. Bagaimana dikatakan sebagai meditasi? Maka kemudian di sini ada mindfulness, ada pula kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari mana? Ya kita memulai dari belajar, kita memulai dari mendengar, kita menganalisa dalam pikiran kita sampai mendapatkan persetujuan dalam batin. Ini baik, ini buruk. Yang kemudian ketika kita sudah belajar, kita mendengar, kita merenungkan, maka ketika kita mindful, kita penuh perhatian, nah kita akan tahu what is going on in our mind, in my mind. Apa yang sedang terjadi pada pikiran saya, dalam pikiran saya. Oh ternyata pikiran saya lagi dikuasai oleh kebencian. Dia tahu. Oh kebencian kan tidak baik. Sampai mengatakan kebencian itu adalah sebab penderitaan. Nah, kebijaksanaan yang tadinya sekedar teori, sekarang secara langsung dialami dalam batinnya. Oh, ini kebencian, ini tidak baik, ini tidak bermanfaat. Nah, maka ada mindfulness, ada kebijaksanaan. Maka seringkali dikatakan ada sati, ada sampajana, ada mindfulness, ada wawasan yang jernih. Tapi sebenarnya dua ini pun juga belum cukup. Maka yang ketiga adalah kita harus memiliki right effort, daya upaya yang benar. Kenapa? Orang mungkin bisa mindful, punya perhatian, sehingga ia bisa mendeteksi apa yang sedang terjadi. Dan dia pun tahu bahwa ini tidak baik. Tetapi kemudian kalau ia tidak memiliki right effort, tidak memiliki daya upaya benar, walaupun tahu itu tidak baik, dia masih melakukan. Sangat memungkinkan seseorang ketika mancing, tadi saya menggunakan contohnya orang mancing. Ketika mancing, dia mindful, penuh perhatian, dan dia tahu ini tidak baik ini merugikan makhluk lain. Ikan juga mau hidup senang, mau hidup bahagia, kenapa saya bunuh? Tapi dia tidak punya right effort, tidak punya daya upaya yang benar untuk berhenti. Terus dia lakukan, ya tetap saja dia melakukan keburukan. Tetap saja dia mengembangkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki right effort. Maka di sini ada sati, mindfulness, ada kebijaksanaan. Yang ketiga adalah right effort. Kalau diketahui ini tidak baik, yang sedang muncul dalam batin itu tidak baik, maka harus segera punya effort, punya daya upaya untuk melenyapkan. Dan ketika tahu ini baik, dalam batinnya sudah diisi dengan pikiran-pikiran yang bermanfaat, yang baik, maka ada right effort, ada daya upaya untuk mengembangkan. Nah, kalau tiga hal ini, mindfulness, kemudian wisdom, dan juga right effort, itu tiga-tiganya itu senantiasa dibawa, diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam apapun aktivitas yang dilakukan, maka sudah barang pasti akan membawa batin menjadi tenang, batin menjadi seimbang. Tiga hal ini. Maka dikatakan pula bahwa ketika orang bermeditasi itu menggunakan mindfulness, yang beberapa guru meditasi menggunakan istilah bare attention, perhatian yang apa adanya, atau seringkali disebut passive awareness, kesadaran yang pasif, atau juga seringkali disebut sebagai choiceless awareness, kesadaran tanpa memilih-milih, kesadaran pasif.
Kesadaran pasif adalah perhatian yang tidak bereaktif. Tidak bereaktif oleh suka maupun tidak suka. Tetapi perhatian demikian, yang pasif demikian itu bukan perhatian yang muncul karena apatis, bukan muncul karena kebodohan, bukan yang muncul karena katakan tidak ada kebijaksanaan, tetapi justru muncul dari sebuah kebijaksanaan. Ia tahu bahwasanya ketika batin itu, ketika ada yang tidak menyenangkan, di sana ada reaksi pikiran berupa ketidaksukaan, itu adalah kebencian. Pengotor batin itu adalah sebab penderitaan. Maka batin kemudian katakan kesadaran, perhatian itu akan memperhatikan tanpa bereaksi, sehingga kebencian, ketidaksukaan yang muncul menjadi reda, batin menjadi seimbang. Atau kemudian ketika ada pengalaman yang menyenangkan, kemudian batin itu bereaksi untuk menggenggam, melekat, untuk kemudian menyukainya, itu adalah bentuk dari keserakahan. Nah, mengetahui demikian, maka kesadaran atau perhatian di sini akan menerima, tetapi tidak menggenggam, sekadar menyadarinya. Kemudian batin menjadi seimbang. Itulah kesadaran pasif. Nah, kesadaran pasif ini adalah perhatian sati yang juga disertai oleh kebijaksanaan untuk tidak terseret oleh suka dan tidak suka, sehingga batin menjadi seimbang. Batin menjadi tenang seimbang. Yang kalau di dalam Mahasatiparana Sutta, batin demikian menjadi apa? Vinaya loke abhija domanasa. Artinya, batin itu terbebas dari abhija domanasa. Abhija adalah keserakahan, domanasa adalah kebencian. Dengan bahasa yang lebih mudah adalah terbebas dari suka maupun tidak suka terhadap loka. Loka adalah setiap pengalaman yang kita alami. Tapi batin yang seimbang demikian, yang tidak terseret oleh suka dan tidak suka, hanya akan terjadi kalau apa? 3 hal itu dimiliki. Yaitu apa? Tetapi satima sampajano. Tetapi adalah effort. Di sini masuk pada right effort. Sampajano adalah wisdom, kebijaksanaan. Satima adalah mindfulness. Maka harus ada mindfulness, ada kebijaksanaan, ada right effort, yang itu membawa kondisi batin menjadi seimbang. Dan oleh beberapa guru meditasi dikatakan sebagai passive awareness, kesadaran yang pasif. Tetapi itu semua muncul karena ada sati, ada right effort, ada juga kebijaksanaan, sehingga batin menjadi cenderung menjadi untuk seimbang, untuk menjadi tenang. Nah, setidaknya 4 hal ini yang baik untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari supaya batin cenderung menjadi tenang, menjadi seimbang. Yang pertama, hindari kejahatan. Dengan apa? Menjaga kemoralan. Yang kedua, isi hidup dengan banyak melakukan kebajikan. Tidak hanya memberikan manfaat untuk diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Bisa diawali dari orang-orang terdekat. Dengan apa? Dengan banyak melakukan kebajikan. Yang ketiga, senantiasa renungkan, hidup adalah tidak kekal. Hidup adalah anicca. Tidak semua yang datang pada kita selalu menyenangkan. Yang tidak menyenangkan juga bisa datang pada kita. Merenungkan demikian, batin akan cenderung menjadi seimbang. Tidak pernah terseret oleh suka maupun tidak suka. Dan yang keempat adalah praktikkan mindfulness, perhatian atau kesadaran penuh yang disertai oleh kebijaksanaan dan juga right effort, daya upaya yang benar. Kalau 4 hal ini dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, maka batin akan menjadi cenderung seimbang, menjadi tenang dan cenderung seimbang. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi pemahaman yang benar, bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, sampai sata, bawantus kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.